Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safin Kasal Sabila Azahra dengan NIM 24050080052 dari Prodi Pendidikan Teknik Elektro Universitas Negeri Semarang, Rombel 2. Baik, pada kesempatan kali ini kita kembali lagi untuk menjelaskan mengenai simulasi yang sudah saya kerjakan kemarin, dan pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai rangkaian yang sudah saya buat. Saya share screen. Baik, di sini sudah nampak ya. Baik, mungkin langsung saja. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai rangkaian op-amp, yaitu yang saya buat itu ada dua komparator inverting dan inverting, lalu juga ada HPF, LPF, dan BPF. Nah, mungkin teman-teman masih membingungkan apa sih itu op-amp, panjangannya itu apa, gunanya itu apa, bagaimana rangkaiannya. Jadi di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu untuk sebagai pembuka. Jadi op-amp ini adalah operational amplifier yang merupakan salah satu komponen yang penting dalam bidang elektronika analog. Nah, dengan kemampuannya yang penguatan yang tinggi dan konfigurasi rangkaian yang fleksibel, jadi op-amp ini itu banyak digunakan dalam sistem pengolahan sinyal. Nah, di materi ini juga saya akan membahas dua kelompok rangkaian utama, yaitu ada rangkaian komparator yang berfungsi membandingkan dua sinyal serta rangkaian filter aktif. Nah, di situ nanti ada tiga rangkaian juga, yaitu meliputi high pass filter atau HPF, lalu low pass filter atau LPF, dan band pass filter yaitu BPF. Nah, pembahasan ini itu juga bertujuan untuk memberikan pemahaman dasar mengenai prinsip kerja, karakteristik, serta penerapan masing-masing rangkaian dalam pengelolaan sinyal elektronik. Nah, mungkin teman-teman juga masih bertanya-tanya apa itu rangkaian komparator. Tadi kan aku sempat bilang komparator inverting dan non-inverting. Nah, jadi rangkaian komparator tadi udah sedikit dijelaskan di depan, tapi di sini saya akan menjelaskan lebih lanjut. Rangkaian komparator ini itu masih berbasis op-amp ya, seperti yang tadi dikatakan di awal, yang bertarget untuk membandingkan dua tegangan, yaitu tegangan input dan tegangan referensi. Nah, di komparator ini juga bekerja untuk mendeteksi apakah tegangan input berada di atas atau di bawah nilai ambang. Lalu, untuk menghasilkan keluaran berupa logika high atau low, atau 1 0, karena sensitivitasnya yang tinggi terhadap perubahan tegangan, komparator ini banyak digunakan sebagai rangkaian pendeteksi kondisi, pengubah sinyal analog ke digital, serta pengendali otomatis pada sistem sensor dan elektronik. Oke, jadi di sini aku udah buat simulasinya. Ini itu komparator inverting, yang dimana di sini itu dia tegangan referensinya itu berada di inverting A, inverting plus, dan tegangan inputnya itu berada di inverting gitu. Oke, di sini tidak di sini tuh banyak banget ya, ada komponennya gitu. Nah, ini aku menggunakan software Proteus. Di sini ada ini untuk op-ampnya sendiri dengan pinnya yang atas itu 3 dan bawah 2. Nah, ini plus min. Ini nyambung ke LDR dan resistor. Lalu ada voltmeter juga. Lalu yang min ini
masuk untuk ke lampunya sebagai pendeteksi gitu. Nah, komparator inverting ini ya tadi sudah dijelaskan ya rangkaian op-amp yang dimana itu sinyal masuknya atau sensor tegangan input itu berhubung ke pin min dan sedangkan tegangan referensi berada di pin non inverting tuh. Nah, ini inverting dan ini non inverting ya guys. Nah, di sini itu jika eh fin fin atau tegangan input itu dari LDR itu masuk ke dalam pin plus, maka ia bisa dikatakan sebagai komparator inverting. Ya, nih eh tegangan input dari LDR itu kurang dari tegangan referensi atau output high, maka LED satu itu akan menyala. Nah, di yang kedua itu ada tegangan in dari LDR-nya itu lebih gede dari tegangan referensinya, maka outputnya atau low atau LED akan mati. Nah, di sini sensor gelap atau lampu menyala saat gelap bisa digunakan ya ini ya. Bisa digunakan juga untuk sistem alarm cahaya, kendali otomatis berbasis perbedaan cahaya, lalu rangkaian pendeteksi ambang threshold detektor. Lalu yang selanjutnya ini ada komparator non inverting. Tadi ya di sini bisa digarisbawahi. Di sini itu hanya beda di bagian input ya. Baik, di sini cuma bedanya itu doang. Ini mungkin di sini itu ada perbedaannya ya. Perbedaan penerapannya jadi bisa jadiin sensor cahaya otomatis atau lampu menyala saat terang. Terus sistem deteksi batas atau threshold untuk rangkaian kontrol dan infrared optical sensor. Selanjutnya di sini juga saya akan membahas mengenai yang LPF, HPF, dan BPF. Di situ tuh LPF itu kepanjangan eh, kepan singkatan dari Lopez yang di sini itu frekuensinya itu yang dilewatkan itu frekuensinya kalau low itu ya udah pasti rendah ya. Terus frekuensi yang diblokir frekuensi tinggi, bentuk responnya itu turun ke kanan. Nah, tuh bisa dilihat ya di sini dari frekuensinya sendiri dia tuh ke bawah menurun ke kanan. Terus HPF itu atau how fast di sini itu frekuensinya tinggi, lalu yang diblokir itu malah frekuensi rendah, dan ini tuh malah menurun ke kiri. Jadi kebalikannya dari dia, tapi ini lebih terlihat di tengah. Lalu BPF atau yang di sini itu frekuensi yang dilewatkan atau frekuensi menengah, frekuensi yang diblokir itu ada frekuensi rendah dan tinggi. Jadi BPF itu campuran dari LPF dan HPF. Bentuk responnya itu membentuk puncak. Nah, karena dia LPF itu dari kanan, terus HPF dari kiri, ketika digabungkan dia akan bentuknya seperti ini gitu. Itu ada perbandingannya ya. Nah, di sini saya akan menjelaskan lebih lanjutnya. Jadi LPF itu adalah low pass filter yang dimana rangkaian ini itu melewatkan frekuensi rendah dan melemahkan atau memotong frekuensi tinggi. Jadi rangkaian pada gambar menggunakan konfigurasi sederhana yaitu menggunakan resistor R9 nih di seri dengan kapasitor ke ground. Jadi pada bagian resistor dengan kapasitornya ini langsung dibentuk seri aja ya guys. Nah, ini cara kerjanya itu pada frekuensi rendah reaktansi kapasitor akan tinggi sehingga arus yang tidak
arusnya tidak banyak mengalir ke ground atau sinyal diteruskan ke output. Pada frekuensi tinggi juga reaktansi kapasitor rendah sehingga sinyal banyak dibuang ke ground, lalu outputnya menjadi mengecil. Titik batas tersebut disebut dengan cut-off frekuensi atau yaitu frekuensi saat output turun di min 3 dB. Nah, ini juga ada kesimpulan respon frekuensinya ya yang terlihat pada tabel ini, yaitu outputnya itu stabil pada frekuensi rendah ya, sudah sangat terlihat di sini. Terus mulai menurun drastis ketika melewati frekuensi. Grafik menunjukkan sinyal frekuensi tinggi dipotong sehingga LPF cocok untuk menghilangkan noise frekuensi tinggi. Oke, selanjutnya di sini ada HPF atau High Pass Filter. Nah, di sini itu rangkaian ini itu yang melewatkan frekuensi tinggi dan menahan frekuensi rendah. Rangkaian ini terdiri dari kapasitor atau J2 yang disari dengan resistor 10 lalu digroundkan. Kalau tadi kan kita resistornya tuh yang di pertama ya, tapi kalau ini tuh kebalikannya. Nah, di sini itu cara kerjanya itu pada frekuensi rendah, reaktansi kapasitornya itu akan tinggi ya, sehingga sinyal tidak lolos dan outputnya itu kecil. Nah, pada frekuensi tinggi, reaktansi kapasitor rendah sehingga sinyal yang dapat dilewatkan kapasitor menuju output tidak cut off menentukan kapan sinyal mau diteruskan. Nah, kesimpulannya output kecil itu pada frekuensi rendah, output naik seiring naiknya frekuensi. Grafik ini itu menunjukkan HPF itu memblokir sinyal rendah dan hanya melewatkan frekuensi tinggi. Selanjutnya ada BPF atau Band Pass Filter. Ini tuh gabungan dari HPF dan BPF. Dilihat saja ya dari rangkanya sendiri sudah sangat terlihat. Di sini itu eh, terlihat seperti ini ya. Jadi ini itu rangkaian filter yang melewatkan frekuensi menengah tapi memblokir frekuensi rendah dan tinggi. Gambar menunjukkan rangkaian eh, RC kombinasi atau kapasitor 3, lalu kapasitor 4, resistor 11 dan resistor 12 yang di seri bersama ground. Nah, di sini itu cara kerja BBF itu kapasitor input 3 ini ya, menahan frekuensi rendah atau mirip HPF. Nah, di sini tadi bisa dilihat ya kalau yang HPF itu yang dipasang pertama itu kapasitor lalu apa namanya? Resistor. Nah, kalau yang LPF itu kebalikannya resistor baru kapasitor gitu. Nah, di kapasitor output C4 ini itu memotong frekuensi tinggi atau mirip LPF. Dan resistor 11-12 memerlukan lembar pita atau bandwidth ini ya guys. Dan hanya pada frekuensi yang tengah dapat lolos. Kesimpulannya itu output rendah pada frekuensi itu sangat rendah dan sangat tinggi. Nih, output maksimum pada frekuensi tengah atau resonant frekuensi. Lalu grafik ini itu ya menunjukkan bentuk puncak di tengah. Berarti BPF ini selektif pada frekuensi tertentu. Begitu. Nah, mungkin saya bisa simpulkan dari yang tadi saya sudah eh, simulasikan di komparator ya. Jadi kesimpulannya itu kan tadi ada beda yang inverting sama non-inverting. Nah, di sini itu kesimpulan perbedaan output pada komparator. Kalau di komparator inverting itu output akan berubah berlawanan dengan perubahan tegangan input. Jadi saat input naik, output turun dan sebaliknya. Lalu di komparator non-inverting itu output itu malah bukan berlawanan tapi itu berubah arah dengan tegangan input. Jadi saat input naik, outputnya itu ikut naik. Tuh. Jadi intinya itu ya inverting itu menghasilkan respon terbalik, sedangkan non-inverting itu malah menghasilkan respon searah dengan input. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Mungkin cukup. Wassalam.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.